Hai, selamat pagi. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi. Halo, Selamat pagi, Abuna. Abuna, selamat pagi Abuna. Kembali, selamat pagi semua. Pagi, Nah. Sehat, ketemu kembali. Ya, ketemu kembali, semangat lagi. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, puji Tuhan, selamat pagi, shalom untuk selain Abuni Kartika yang pastinya ada banyak sekali kekasih-kekasih Kristus. Ada Ibu Femi dan juga Ibu Lani, Ibu Nancy dan juga Pak Jusman, Pak Mardani, Kampu Bolon, lalu kemudian Ibu Mariana Sepu, Ibu Sinai, lalu kemudian Ibu Mbak Uum, shalom Mbak Uum, ada Amaratna ya, shalom Ama, apa kabar Ama, sehat Ama, puji Tuhan Amaratna sehat selalu ya. Juga untuk Ibu Ayen, Ibu Acen, ya, dan juga Ibu Diana, Ibu Biho, Bu Dora Gunawan, ya, Ibu Leli Kristiani. Sebentar ini saya gedein dulu nih. Ya Bapak Ibu sekalian terkasih, coba ini. Bu Biho, Bu Mariana, Bu Rika. Oke, juga Pak Yosep, Bu Marina Situmorang, Ibu Sekar, Ibu Heriana Wijaya, juga ya Pak Hendri Gunawan, Bu Dora Gunawan. Haleluya Bapak Ibu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita mau langsung cus ya Bapak Ibu ya. Kita pokoknya langsung tancap gas ya. Semoga dengan tancap gas tersedia Bapak Ibu ya. Oke, puji Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu sekalian terkasih, mari kita satu di dalam doa yuk. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah yang maha tinggi. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang kami puji dan kami sembah, kami panggil di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami bersepakat, dan kami mau memuliakan Allah yang kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mau langsung naikkan pujian. Abuna akan share ya.
Dia lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, terpujilah namanya. Allah yang bela, siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Ku pasti dapat, ku pasti dapat Tuhan lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Terima kasih, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Tuhan, ku percaya, tangan-Mu menjaga, yang berharap kepada-Mu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya. Yang percaya angkat pujian ini Bapak Ibu. Janji-Mu setia, tetap ku hidup bagimu sampai
pujian dengan iman ya. Tuhanku percaya, amin. Tanganmu menjaga, yang berharap kepadamu, takkan kau biarkan. Oh, Tuhanku percaya, janjimu setia, tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Tetap ku hidup bagimu sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan amin Bapak Ibu. Amin, puji Tuhan ya. Kasih tepuk tangan dong buat penyertaan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Amin. Oke Bapak Ibu yang terkasih, puji Tuhan. Seperti halnya yang Abuna dan Abuni lihat pagi hari ini, terkadang untuk mendoakan dan untuk melihat hasil doa itu memang tidak langsung instantly ya Bapak Ibu. Semuanya butuh apa? Butuh waktu dan kesabaran. Puji Tuhan. Senang sekali dan sukacita rasanya orang-orang yang kami doakan bisa kembali muncul, bisa kembali hadir. Puji Tuhan ya. Oke Bapak Ibu sekalian, langsung kita lanjut ya di 1 Tawarikh pasal yang ke-11. Di 1 Tawarikh pasal yang ke-11 kita akan membaca apa yang ditulis oleh penulis kitab Tawarikh ini, dan sang penulis menuliskan tentang Daud. Tentunya bukan dalam penulisan yang rinci dan detail. Tidak seperti ketika kita membahas Raja Daud mulai dari kitab 1 dan 2 Samuel. Kitab 2 Samuel tepatnya lebih banyak menuliskan tentang Daud ya Bapak Ibu. Ya, oke. Daud menjadi raja atas Israel. Lalu berkumpullah seluruh Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, ketahuilah, kami ini darah dagingmu, telah lama ketika Saul memerintah, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan Allahmu telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel. Dan engkaulah yang menjadi raja atas umatku Israel. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Samuel. Kita baca kembali, tapi kali ini sampai di ayat yang ke-5 ya. Daud merebut Yerusalem dan menetap di sana. Lalu Daud dengan seluruh orang Israel pergi ke Yerusalem. Itulah Yebus.
Dan di sana orang Yebus adalah penduduk negeri itu. Penduduk Yebus berkata kepada Daud, "Engkau tidak sanggup masuk kemari." Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Ya, sampai di situ dulu Bapak Ibu yang terkasih. Apa yang menjadi pesan Roh Kudus untuk kita semua Bapak Ibu? Ya, yang pastinya kita mau belajar di ayat yang kelima. Ya, di ayat yang kelima ini yang Roh Kudus sematkan di impresi hati Abuna adalah bicara mengenai menghadapi pandangan orang lain. Terkadang kita ketemu dengan pandangan orang yang sampai orang itu begini, buka kacamata. Tapi begitu ngelihat kita, ngelihatnya dari atas sampai bawah, sampai atas, sampai bawah lagi, sampai atas lagi. Lalu baru pakai kacamata lagi, terus ngomong sambil begini. Ada perlu apa ya? Sambil ngerjain gitu. Yang pertama adalah kita jangan bersikap seperti itu Bapak Ibu, ya. Karena sikap seperti itu, kecuali kalau misalnya Anda sedang mengerjakan sesuatu, Anda tahu Anda berhadapan dengan orang lain, Anda bisa izin, maaf, ya ada dua opsi. Anda berhenti dulu, lalu Anda responi, atau oke, maaf, saya izin saya sambil kerjakan ini ya, karena memang ini urgent, ya. Jangan kita melakukan itu Bapak Ibu ya. Yang tadi saya contohkan. Memang kenapa Abuna? Itu adalah sikap yang meremehkan dan memandang rendah orang lain. Emang kenapa kalau saya melakukan itu? Tuhan Allah benci dengan perilaku seperti itu. Ya, jadi kita jangan sampai memandang remeh orang, jangan memandang rendah orang, ya. Dan juga jangan juga membicarakan orang lain dan merendahkan mereka gitu. Kalau memang rendah, kalau merendahkan, membahas diskusi untuk mendapatkan sebuah pemahaman dan pembelajaran, konteksnya pasti tidak bareng-bareng, artinya tidak menyebar kemana-mana. Tetapi kalau ngomong merendahkan ke sini, merendahkan ke sana, merendahkan ke sini, merendahkan ke sana, itu artinya kita sedang memandang orang itu tidak memiliki kapasitas apapun, bahkan kita secara tidak langsung menyatakan bahwa Tuhan di dalam hidup dia itu gak akan mampu. Padahal Tuhan yang disembah sama kita sama. Yang namanya Tuhan maha mampu. Jadi kita tidak boleh berperilaku seperti itu, yang pertama. Ya. Sama seperti TV kan suka ada menu mute-nya kan, mute gitu, kayak ini juga ada mute kan. Dia ada lambang mikrofon. Ini tandanya apa? Misalnya saya begini, mohon izin Bapak Ibu sebentar. Misalnya ini contoh ya. Nah, jadi di jeda bukannya langsung gitu nanti kedengaran gelegek Bapak Ibu langsung haus semua. Oke. Bagaimana kalau kita bukan orang yang melakukan itu Abuna? Kita orang yang sering direndahkan. Hari ini firman Tuhan katakan gak usah khawatir. Pada mulanya juga Daud diremehkan kok. Apa yang diremehkan? Satu, penampilan fisik. Bapak Ibu masih ingat ketika Daud dibawa ke Saul? Gak usah Saul, sebelum raja. Semua orang laskar-laskar Israel, Bapak segala macam. Ini kan anak bontotnya Isai kan. Semuanya memandang rendah gitu. Bahkan Goliat pun memandang rendah. Kamu pikir aku ini dogi apa bawa ke sini pakai tongkat? Mana kamu masih kecil gitu. Ya segala macam. Pokoknya intinya dipandang rendah dari fisik ya. Lalu kemudian dianggap tidak memiliki kemampuan untuk memimpin pasukan. Ya, terkadang ada orang-orang yang mungkin niatnya adalah bukan untuk tidak menyatakan kita tidak mampu, tetapi seringkali kita diragukan, kemampuan kita diragukan. Ya,
Daud mengalami itu. Tapi saudara, kalau sekarang kita mundur ke ayat yang kedua. Telah lama ketika Saul memerintah, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel, dan Tuhan Allahmu telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas umatku Israel. Jadi mau kita bilang enggak, bukan saya orangnya. Tapi kalau Tuhan Allah sudah berfirman, maka itu pasti jadi. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau jabatan, pekerjaan, pelayanan, tugas, tanggung jawab, lalu otoritas yang Tuhan sedang letakkan dalam kehidupan Bapak Ibu, kapasitas yang Tuhan percayakan untuk Bapak Ibu miliki saat ini, itu sebenarnya sesuai dengan firman Allah. Karena kalau bukan karena firman Allah, gak akan mungkin itu akan terjadi dan bisa kita jalani. Bagaimana kalau itu bukan Allah yang berfirman, tapi karena saya nyogok aja gitu biar saya bisa dapat jabatan. Nah, ketahuannya adalah ketika dia menjalani itu dan hasil dari apa yang dia jalani. Karena untuk orang yang mengambil bagian bukan takarannya dan bukan dari tangan sang pencipta langit dan bumi, atau hasil dari dia mengakuisisi jatah orang, kemampuan dia tidak bisa bohongi dirinya sendiri, hidupnya gak akan tenang, tidurnya gak akan nyenyak. Gak akan nyenyak. Segala sesuatu yang berdasarkan kepemilikan hasil dari usaha sendiri tanpa konfirmasi atau pemberian daripada Tuhan itu biasanya diawali dengan tidak ada damai sejahtera. Tetapi bukan berarti pribadi tersebut tidak akan diberikan damai sejahtera. Karena kan latar belakang seseorang untuk melakukan sesuatu, apakah dilatar belakangi pengetahuan yang sudah luas, pengetahuan kebenaran yang cukup atau belum. Jadi di situ banyak sekali sebab musababnya. Kita balik lagi tapi ke topiknya hari ini, bicara mengenai kalau ada orang meremehkan saudara. Atau selama ini kemanapun Anda pergi selalu merasa direndahkan. Ada dua hal. Kita merasa direndahkan atau memang orang itu, atau kita mendapat perlakuan direndahkan. Kalau merasa direndahkan berarti itu kalau bahasa sekarang itulah overthinking. Ini bukan masalah dosa nggak dosa. Ini cuma masalah tenang nggak tenang aja gitu. Kalau misalnya kita mau tenang hidupnya, kita harus mulai mengikis dan membatasi kapasitas overthinking kita, yaitu pemikiran yang berlebihan. Over itu kan berlebihan, thinking itu memikirkan. Jadi memikirkan yang berlebihan. Kita harus mulai batasi. Itu demi ketenangan jiwa kita dan kesehatan jiwa kita. Nah, tapi kalau kita mendapat perlakuan yang selalu direndahkan, selalu diremehkan, gak pernah yang namanya diakui kemampuannya, gak perlu khawatir. Karena pada dasarnya sekalipun kita diragukan oleh lawan, oleh orang lain, toh keberhasilan kita dalam pekerjaan, toh kemenangan kita dalam pergumulan bukan dari orang lain atau bukan hasil dari pengakuan orang lain. Itu aja. Jadi semakin kita direndahkan, semakin kita dipandang rendah, gak masalah. Yang penting kita mampu untuk melakukan, dan kita mampu untuk bertahan, dan kita mampu untuk menghadapinya. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi oleh karena Roh Allah di dalam kita. Oleh nama di atas segala nama. Karena apa saudara? Keberadaan Bapak Ibu saat ini dan juga Abuna saat ini, itu percayalah hasil dari firman Allah. Dari mulai mungkin firman itu keluar berucap dari ibu kandung kita, berucap dari hamba Tuhan yang mendoakan ibu kandung kita pada saat kita di kandungan, atau mungkin doa dari hamba Tuhan ketika kita kecil diurapi. Setiap firman Allah yang keluar dari mulut seseorang, itulah yang akan menjadikan kehidupan kita. Dan ada sampai saat ini. Jadi mungkin kita pernah berada dalam posisi diremehkan atau dianggap gak mampu.
Seringkali orang mungkin memandang kita berdasarkan penampilan luar, penampilan latar belakang, atau berdasarkan suku, budaya, dan lain sebagainya. Atau bahkan mungkin kita sering dipengaruhi oleh sugesti atau perasaan yang overthinking, pemikiran yang overthinking. Sehingga tanpa kita sadari, akhirnya itu mempengaruhi kualitas kepercayaan diri kita sendiri. Sering ragu, sering cemas, sering khawatir. Hari ini Tuhan akan katakan apa? Jangan khawatir, karena yang menaikkan dan merendahkan orang itu cuma Tuhan. Yang membuat seseorang itu dipandang cukup dan mampu ya cuma Tuhan. Karena saat kita dipandang remeh dan dianggap rendah oleh orang, saat itu pula Tuhan akan mulai bekerja kuasanya. Apa yang Tuhan kerjakan, Abuna? Tangannya itu mulai memegang kita, memeluk kita, lalu mulai mengangkat kita, memberkati kita dengan berkelimpahan. Di mana, Abuna? Tentu di depan mata mereka. Amin, saudaraku. Yes. Jadi kalau taruh tangan di dada, pejamkan mata Bapak Ibu. Ada dua hal. Kalau Anda selama ini sering merasa diremehkan orang, atau Anda mendapat perlakuan direndahkan orang, hari ini Roh Kudus berkata, jangan khawatir. Karena kalau itu kita alami, saat itu pula tangan Tuhan akan memeluk kita dan mengangkat kita. Dan memberkati kita dengan berkat yang berkelimpahan. Yang kedua, kalau kita selama ini tanpa sadar sering memandang remeh orang, kita harus minta maaf pagi hari ini di hadapan Tuhan. Kita minta ampun supaya kebenaran ini benar-benar membenarkan kehidupan kita. Jadi kita tidak lagi melakukan pembenaran-pembenaran sesuai kemauan kita, tapi biarlah pembenaran itu karena kebenaran yang Tuhan tegakkan di dalam kehidupan kita. Ya, silakan buka mata lagi. Tenang Bapak Ibu, belum berdoa ya. Oke. Kita buka di Mazmur Bapak Ibu ya. Mari kita buka Mazmur pasal 23. Kalau ngomong Mazmur 23 pasti ingat pujian kan? Pujian apa itu? Iya, Tuhan, ya kan, adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Iya. Bapak Ibu kalau baca nih tak Mazmur 23 itu benar-benar memberikan sebuah motivasi buat kita saat kita tuh direndahkan orang. Kenapa? Karena di Mazmur 23 ini kita diberikan sebuah pemahaman bahwa yang menyediakan hidangan bagi kita itu bukan manusia, tetapi Allah yang maha tinggi, yang maha mulia, yang kita panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita baca ayat yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Yes. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita mau sama-sama berdoa kali ini. Kita mau perkatakan, kita mau menyatakan iman kita dalam doa. Sekaligus kita mau menyatakan sikap. Kalau ada orang yang merendahkan kita, kita mau katakan, Engkaulah yang menyediakan hidangan bagiku di hadapan setiap lawanku. Engkau yang akan membuat pialaku penuh dengan limpah. Engkau yang mengurapi aku dengan minyak urapanmu. Sehingga apa? Aku menjadi orang yang diurapi dan diberkati Tuhan.
Mari kita sama-sama satu di dalam doa. Terkadang ada perlakuan suami atau istri atau menantu, mertua, atau teman sepelayanan, atau mungkin tetangga, atau bahkan orang yang baru Anda temui. Terkadang kita diperlakukan dan diragukan. Tetapi hari ini firman Tuhan jelas berkata, pada akhirnya Tuhan sendiri akan menyediakan hidangan bagi kita. Dialah yang akan mengisi piala kita dengan kemuliaannya dan berkat-berkat yang berlimpah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, jangan takut dan jangan tawar hati, jangan cemas dan jangan khawatir. Karena apa yang dilakukan manusia tidak menentukan masa depan kita. Tetapi terkadang kalau kita tidak bergegas untuk beranjak dari sikap overthinking kita, tidak bergegas untuk mengubah konsep cara kita untuk menghadapi setiap pandangan remeh orang, itu yang menguras energi kita hari lepas hari. Terimalah kekuatan baru hari ini. Terimalah pengurapan dari Allah yang Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap doa dan ucapan dari Bapak Ibu sekalian yang kemarin sudah mendoakan, baik dari OIC maupun di BW khususnya hari ini, yang mendoakan 17 tahun pernikahan kami. Terima kasih. Kami terus menghitung hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Kami terus berjalan bersama, berdampingan satu dengan yang lain, dan mengalami penyertaan Tuhan. Kami yakin suapan demi suapan Tuhan itulah yang mengenyangkan kami. Terima kasih untuk setiap pembelaanmu, terima kasih untuk setiap anugerahmu, terima kasih untuk setiap kasih karuniamu ya Bapa. Dan biarlah apa yang Kau berikan kepada kami, Tuhan juga berikan kepada setiap orang yang memberkati kami, yang mendoakan kami. Sebab Engkaulah Allah yang selalu menyertai mereka. Saat ini kami mau berdoa untuk yang kurang fit badannya, Tuhan berikan kesembuhan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Engkau disembuhkan. Khususnya untuk Ibu Tia Pardede yang sudah 2 hari ini kurang fit, demam, dan Tuhan urapi setiap dosen dan juga pribadi lepas pribadi yang sekarang sedang dipertemukan kepada Ibu Tia Pardede. Kalau manusia memiliki pandangan atau perspektif yang berbeda, sedangkan Ibu Tia Pardede juga Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan daripada Engkau. Apa yang dipandang mustahil, kalau mau sepakat dengan kerajaan sorga, maka hamba sangat yakin dan percaya, kami sangat yakin dan percaya, justru Ibu Tia Pardede akan diangkat dari kemustahilan itu. Dari apa yang dipikirkan, kapasitas kami sebagai manusia terbatas. Toh pada akhirnya Tuhan juga yang membuat kami mampu melampaui batas kami sebagai manusia. Untuk itu kami benar-benar serahkan kepada Tuhan. Beri kekuatan dan ketabahan bagi Ibu Tia Pardede, kesembuhan baginya, agar beliau tetap teguh mengikuti arahan Roh-Mu yang kudus, peka dengan kehendak-Mu, dan Tuhan berikan pemulihan atas tubuhnya. Kami juga berdoa dan berterima kasih untuk setiap sahabat-sahabat kami yang sudah lama tidak hadir di BW, boleh hadir kembali. Tuhan berkati, Tuhan jaga dan sertailah mereka. Terima kasih Bapa untuk janji-Mu yang Kau nyatakan bahwa di tahun ini Engkau memberi kemasyuran bagi kami. Terima kasih untuk Pak Antapinem dan Ibu Fani yang sudah diberikan izin surveinya dan juga sudah mendapat staf baru. Biarlah orang yang bekerja dengan mereka benar-benar bekerja dengan etos kerja yang baik.
Kami juga mendoakan Pak Tommy, kakak dari Pak Tommy, menantu dari Bapak Surbakti. Tuhan Yesus berkati Pak Tommy, entah bulan ini, entah bulan depan, entah 2 bulan lagi. Sepanjang tahun ini kami memperkatakan apa yang telah dinazarkan oleh beliau, biarlah itu menjadi salah satu cara Engkau menunjukkan dan menyatakan tidak ada lagi yang bisa menggagalkan rencanamu atas pekerjaannya, promosi jabatannya. Hari ini kami mau belajar tidak overthinking, tidak percaya dengan apa yang manusia pikirkan, termasuk kami yang terkadang merasa ini tidak bisa. Padahal ada satu pribadi lagi yang punya otoritas, yaitu Engkau. Apa yang tidak bisa bagi kami, bagi Engkau pasti bisa. Apa yang tidak mungkin bagi kami, bagi Allah pasti berhasil. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Masyurkanlah, limpahilah, lindungilah dan belalah kami sebagaimana Engkau berjanji. Bapak Ibu, terimalah berkat dan janji Tuhan yang dilimpahkan kepadamu, sebagaimana Allah berfirman bahwa aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu kehidupan, masa depan yang penuh harapan, indah pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih Abuna, terima kasih Abuni, bapak-bapak, ibu-ibu Terima semuanya. kasih Abuna. Tuhan Yesus Terima memberkati. kasih teman-teman. Amin. Terima kasih Abuna, Abuni dan teman-teman semua. Aku mau Terima kasih izin. Abuna Abuni, Terima kasih Bapak Ibu Abuna, semua. Abuni. Tuhan memberkati. Abuna, Buni, Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Abuna, Abuni. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Abuna Abuni. Kami juga izin karena harus tugas kembali. Kalau gitu kita semua sama-sama. Iya. Sampai jumpa besok lagi. 1, 2, 3. Sampai jumpa besok lagi. Tuhan berkati. Amin. Shalom. Bye. Semuanya, terima kasih Abuna, Abuni. Happy itu ya, anniversary ya, Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu Linda. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kasih Abuni, Abuna. Halo. Shalom. Oke, dah. Bye-bye. Bye. Makasih Abuna. Iya, sama-sama Bu. Tuhan berkati. Bye-bye. Makasih ya Buni.